belum ada inisiasi yang terlalu agresif dari kedua tim. Sebenarnya ya, kalau aku boleh bilang di sini Siren Moon punya satu kunci doang, satu aja. Kalau sampai Yuzongnya bisa nge-Black from Dragon dan dapetin posisi dari Caramel, ini bakal berat buat Caramel. Tapi kalau misalnya sampai Puni, Violet, dan juga Pika bisa ngejaga hal tersebut, karena mereka ada 3 frontliner dari sisinya EVOS, mereka bisa untuk dapetin winning condition mereka gitu loh. Tapi kalau bisa susah banget. Menurut aku pribadi ya, Caramel tuh kalau main MM, dia pasti mainnya agresif free banget ya? Enggak, justru free banget. Sorry, maksudnya kayak dia mencoba untuk ngedapetin farming terus aja. Iya, betul. Dia bakal free farm terus gitu loh. Dia nggak mau terlalu komit yang sampai kalau dia merasa itemnya belum siap, dia nggak akan terlalu komit ke war. Tapi kali ini di area atas lihat Lord Pika udah mulai di-ganking sama 2 personil dari teman-teman Siren. Bener, sedangkan di bawah juga 3 dari EVOS mencoba untuk nge-ganking ke arah Lin. Dan Lin-nya cukup sekarat kali ini tapi masih bisa untuk sedikit mundur. Karena memang cukup jauh juga mereka langsung diving ke arah belakang dan mungkin di sini gold turretnya bakal coba untuk diambil sama sisinya EVOS kali ini seperti biasa ya. Mereka tuh hobi banget yang namanya begitulah. Tapi kali ini terlihat dari bloat yang dimiliki oleh seorang Pika melahap semua. Bisa dibilang gila, bahkan ini dia benar-benar ngincer ke arah Hellcat karena dia tahu Hellcat ini squeezy banget di arah. Bisa dibilang kayak salah satu assassin yang benar-benar mudah banget di take down. Benar, dan dia berhasil dapetin momen tersebut gitu loh dengan adanya Blood EU dan juga Blood Out-nya kali ini. Tapi Valanir juga kenalan posisinya kali ini. Masih mau lagi ternyata dari seorang Pika kali masih tarik ulur. Dan Flowing Blood-nya hanya untuk mengecek boost aja ya. Benar, dan di sini cuman buat nge-clear EXP minionnya aja sih. Soalnya sayang banget udah mau masuk menit 3 sebelum recall, mendingan dia dapetin sesuatu. Tapi di sisi tengah kita lihat sebelah sana, Kagura sudah mendapatkan Karalin tapi berhasil dibayarkan juga oleh nyawa dari seorang Lord Jenny sendiri. Sedangkan Caramel, Lord Puni kalian mengincar karena mau Bami tapi nggak boleh terlalu gegabah. Apalagi barusan Phantom Step-nya dikeluarkan sama Lord Caramel, which is kita tahu. Berarti kan kalau dia kayak gini nggak punya escape mechanism lagi gitu loh. Iya, dan memang agak sedikit berbahaya. Tapi Violet di sini di bawah juga nggak kalah bahayanya ya. Langsung mundur, flicker aja karena dia tahu ini dari seorang Pika, dari seorang Bill. Di sini dia nggak mau terlalu komit banget sih. Benar. Dan bahaya banget sih tadi kalau kita lihat kondisinya. Sedangkan Puni take down kali ini berhasil di take down sama teman-teman dari Siren Moon dengan ada 2 orang di sana. Dan Pika kali ini lihat mainnya agak sedikit jauh ya Pika ya di sisi atas nih. Bener-bener ngecoba clear dari belakang dan sedikit bahaya kalau Hellcat bisa nge-diving dan deketin ke arah Pika ya sendiri. Kalau kita lihat EU-nya dibuka, Deadly Stinger berhasil di-dodge. Tapi ternyata ada backup dari Momobami yang sangat baik sekali dengan Curse of Crown-nya. Langsung terkena stun meskipun tadi sempat digocek ya. Bener. Poison Stinger ya. Ditambah juga ada feeder Arsec, jadi iya mau kabur kemana? Udah sulit banget makanya. Udah gitu mana dari Pika habis lagi kan? Habis. Iya makanya. Jadi agak sedikit berat kali ini di sisi atas kehilangan satu lagi member dari tim EVOS. Sedangkan dari tim Siren kali ini sudah mengunci 3 pemain dari EVOS ya sejauh ini. Dan kalau kita lihat secara gold sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Iya. Atas perbedaan goldnya. Sedangkan Clock of Destiny sudah diselesaikan sama Pika kali ini. Tapi di sisi tengah lihat Puni bertemu dengan seorang Jelica yang berbeda 2 level. Oke, tapi Lin-nya di sini bakal langsung ngelok ke arah seorang Caramel. Jelica juga udah mulai datang. Tapi Jelicanya malah di sini ter-take down begitu saja. Mulai ada backup dari seorang Momobami. Setidaknya ini bakal menjadi bayaran atas hyper carry yang dimiliki oleh kedua tim. Iya, tapi sayang build-nya harus di-take down juga. Makanya gitu kan kayak sayang banget. Kondisinya tadi ya, itu benar-benar di arah tengah. Kan si Lin ngelock nih. Jadi mereka tuh sama-sama ngelock core-nya. Lord Puni ngelock Jelica, si Lin ngelock si Caramel. Tapi Caramel dengan Phantom Step-nya mundur ke belakang, akhirnya ngebantuin Puni untuk dapetin kill-nya di situ. Tapi sayangnya ya dapetin 2 jadinya dari EVOS. 1 untuk 1 dan sebenarnya memang build-nya juga harus di take down di area bawah, tapi kali ini di area atas pun Pika terkena stun sedikit. Valanir masih punya Trigentel di flicker langsung ke arah Pikanya, nggak dikasih pulang sama sekali ternyata. Benar-benar mereka komit banget sih untuk dapetin poin apalagi ke arah tapi ternyata Pika. Masih ada Sogemoge dari seorang Jenny di sini. Gak akan dibiarkan begitu saja Pikanya mati sia-sia ternyata. Masih ada backup yang cukup baik dari seorang Jenny dengan Sogemoge. Dan di situ Caramel harus cari item lagi.
harus coba farming lagi. Sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Bill, di sini Bill mulai cutting minion. Violet harus melakukan hal yang sama juga gitu kan. Karena turret di arah bawah sebenarnya sudah tinggal beberapa hembusan nafas sudah bisa hilang. Tapi mereka nggak harus terlalu over committed lah untuk kali ini. Tapi Momobami mencoba untuk kabur kah kali ini setelah terkena Shield Unity. Momobami terkena damage yang cukup luar biasa dari Karamel. Kali ini masih mau lebih, ternyata Bill-nya bakal coba dikejar. Dan ternyata melihat adanya si Panda Lin yang selalu nge-backup, langsung bubar teman-teman dari EVOS kali ini. Pika berada di lini atas, bakal coba untuk ngefokusin mendapatkan objektif turret terlebih dahulu. Secepat mungkin bisa nge-clear minion. Kenapa enggak gitu ya? Tapi harus berhati-hati juga dari Pika, jangan terlalu main kejauhan. Takutnya nanti nih ya nggak bisa di backup juga sama teman-teman dari EVOS Ladies. Tapi lihat di sini udah ketahuan posisinya sama Linnya udah kasih info. Sedangkan kalau kita lihat di sisi bawah kayaknya dari sisinya Jellica nggak mau mengunci ke arah turtle, tapi mau mengunci ke arah pick off di arah bawah ya. Iya, tapi sepertinya agak sedikit bahaya dari seorang Lin. Kali ini bakal coba mundur, masih ada Thousand Wonder, masih ada Blender juga. Palanir yang berusaha untuk membackup juga tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan di sisi bawah Violet ini juga terkena ganking yang dilakukan sama Jellica dan juga Momobami kali ini. Tapi masih bisa bertahan, masih punya Immortal. Mulai masuk dengan ada Dark Nightfall dari seorang Jellica. Violet langsung mundur saja, merelakan turretnya digrogotin sama Jellica. Wow, tapi Karamel kali ini mencoba untuk sedikit mundur terlebih dahulu. Sogeo masuk kali ini dari seorang Jenny, tapi ternyata tidak ada follow up juga nih Village. Iya, kayaknya posisinya agak jauh ya, karena Karamel masih coba untuk dapetin item di atas. Sedangkan Violet mulai terharas di bawah bertemu dengan seorang Esmeralda. Pika juga masih coba untuk nge-cutting dulu, nge-clear, movement lagi. Tapi lihat Jellica langsung masuk dengan Shadow Transition, Deadly Stinger, dan Feeder Ice Strike benar-benar committed ke arah Pika sendiri. Iya, Pikanya di take down di area atas, sehingga membuat seorang Puni tidak bisa mengcover karena dia udah ngeliat gila 4 member dari Siren itu Feeder Attack dikeluarkan. Deadly Poison Stinger juga. Kalau bisa ngenumbangin culik satu persatu dari teman-teman EVOS Ladies, di sini bakalan menjadi keuntungan juga buat Siren karena posisinya mereka sekarang lagi apa ya, bisa dibilang kalah network juga meskipun nggak terlalu beda jauh ya, berbeda 1000 saja. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bawah kali ini Momobami langsung melakukan rotasi dengan Wings by Wings ngincar ke arah Fudu. Apakah mereka bakal committed untuk membuka Feeder Attack kali ini? Ternyata tidak, memilih untuk mundur dan malah The Dark Nightfall jadi tidak bisa mendapatkan pick off terhadap EVOS sendiri. Iya, Jenny. Rotasinya yang bagus sih kalau aku lihat sih dari tadi sih. Iya, tapi Puni lihat langsung di lock begitu saja, langsung keluar revitalize-nya, membuat seorang Puni apakah masih bisa bertahan? Jellica sulit, agak sedikit sakit banget. Dan Jellica juga harus dibayarkan di sini. Karamel pun harus tumbang setelah ada backup yang datang dari seorang Palanir. Dan kali ini Jenny-nya bakal menjadi korban berikutnya. Bill bakal coba mengejar ke arah seorang Jenny. Kali ini Feeder Attack udah mulai dibuka, tapi Jenny-nya masih bisa flee. Dengan adanya Umbrella kayaknya Inang Overturn bakal mengarah ke arah seorang Bill. Bakal masih dicoba digocek oleh seorang Jenny, tapi Jenny-nya terkena damage yang luar biasa kali ini. Lin pun berhasil untuk survive. Iya, tapi 3 dan Pika bakal masuk kali ini dengan ada Blood dan juga Blood Ale. Berhasil dapetin dengan ada Blood Out kali ini dan berhasil dapetin ke arah Momobami. Tapi pertukaran yang sangat bagus untuk Siren. Mereka berhasil dapetin Karamel dan berhasil dapetin ke arah Puni. 2 poin terus ditambah Jenny sebagai poin terakhirnya. Padahal kondisinya Jenny lagi melakukan killing spree di sana. Jadi goldnya yang bakal swing ke arah tim Siren bakal jauh lebih besar. Tapi lihat di arah tengah Pika. Di sini Pika udah punya power yang cukup besar ya, dengan ada Clock of Destiny. Terus dia juga punyanya adalah Mystery Shop, di mana dia bisa dapetin item 10% diskon yang bikin dia progress itemnya jauh lebih cepat. Tapi kali ini lihat Bill nih ya, bakal coba diaras begitu saja dan langsung dari seorang Karamel. Dia cukup pede karena ada yang nge-cover, ada Violet juga. Bener. Dan berhasil mendapatkan turret juga di area bawah. Kali ini Karamel bisa dibilang kayak mungkin dia agak sedikit sulit harus menjaga positioning ya, ketika hero-nya adalah hero dive ya. Benar. Dengan hanya satu phantom step dia nggak punya escape mechanism lainnya gitu. Betul. Dan lagi hero dive yang dimiliki sama tim Siren nggak cuma satu gitu loh. Di sini ada 4 hero yang bisa diving ke arah belakang dari sisinya Eva sendiri. Sedangkan Jellica 236 kali ini dengan 13 level 13 dan Bielnya masih level 10. Sekarang kalau kita lihat Karamel juga level 13. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah farming, ini Jellica sama Karamel sama-sama punya power yang sama.
tapi cuman berbeda hero. Tapi Palanir bakal coba dikejar kali ini Karamel. Nggak mau terlalu offside greedy sepertinya. ya, nggak mau terlalu greedy dari dia ya. Lebih sabar banget mainnya, tapi lihat dari Lin-nya. Blender juga dibuka, Curse of Troll, Energy Impact dari Momo Bami nggak kena ke arah sana. Blender dibuka lagi, harusnya nggak bisa dapetin. Langsung putar balik nggak tuh Purinya? Nggak mau terlalu masuk dive ke dalam feeder attack yang dimiliki oleh seorang Momo Bami. Tapi 4 member sudah 3 member di area atas kali ini udah mulai dibuka. Terkena silent, Punia bakal di take down begitu saja, tapi ternyata digeser. Punia masih bisa survive, tapi Jellica nggak akan membiarkan dia pulang begitu saja. Punia down kali ini. Palanir bakal coba mengejar, tapi lihat memisahkan tim fight yang dimiliki sama teman-teman Siren. Pika mulai datang karena dia blow. Dari sini bakal coba untuk bertahan dengan adanya minta terancam. Kalau kita lihat Momo Bami dan juga Jellica yang nggak berhasil di take down oleh seorang Pika. Tapi Pika akankah dia bisa selamat kali dengan ada 2 hero di sisi sana? Masih bisa kembali mundur sedikit demi sedikit, tapi turret di area tengah berhasil diambil sama tim EVOS. Dengan adanya Jenny dan juga dengan adanya Karamel di sana. Lord Violet telah menyelesaikan Ice Queen 1. Kalau kita recap di sini dari highlightnya, benar-benar permainan yang bagus banget kalau menurut aku dengan Jellica yang emang ngunci Karapuni terlebih dahulu gitu, karena Puninya at least bisa untuk nggak ikutin bantuin defense ke arah EVOS, tapi mereka terlalu berfokus semuanya ke arah seorang Puni. Padahal masih banyak hero-hero dari sisi EVOS yang bisa mereka pergunakan. Iya, tapi masih mau lebih. Ternyata Momo Bami di sini yang bakal take down begitu saja di area bawah setelah ada Last Insanity yang keluar dari seorang Violet. Ini bakal coba untuk inisiasi terlebih dahulu ke area objektif Turtle. Sudah mulai terbaca oleh pergerakan dari teman-teman Siren. Kali ini Lin-nya udah mulai maju, tapi ini yang overturn gak berhasil ngelok ke arah seorang Akai. Puni bakal coba nge-zoning out, tapi lihat Pikanya udah mulai datang dengan adanya bloat. Di sini Jellica udah mulai datang dengan nada call silence ke arah seorang Puni, tapi ternyata Karamel yang bakal coba dikejar kali ini. Tumbang begitu saja. Jellica pun masih bisa bertahan dengan dari sini transition, ternyata tidak. Masih ada Pika kali ini yang bakal mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Palanir dan juga Jellica. Dan bahkan Lin-nya juga tumbang setelah adanya Jenny dan juga Puni yang langsung memisahkan tim fightnya. Jangan sampai Akanya bisa nge-cover ke arah seorang Palanir dan juga Jellica. Dan Pika benar-benar bermain dengan sangat cantik di game ini, benar-benar sangat luar biasa. Lihat pergerakan yang dia miliki. Kalau kita lihat secara keseluruhan, yes, Karamel berhasil di take down. Kenapa? Hero-nya hero diving, dan apalagi itu adalah seorang Yuzhong yang memang bakal ngasih damage gila-gilaan. Ditambah seorang Hellcat yang emang mencoba ngunci ke arah sana. Tapi lihat, dengan adanya blowout yang dimiliki sama Pika, dia berhasil mendapatkan 2 dari sisinya Siren dan menjadi poin penting banget dalam war tersebut. Wow, ternyata masih mau war juga di area atas kali ini. Pika pun masih coba untuk menahan semua damage yang masuk, tapi terkena silent dari seorang Jellica kali ini. Pikanya harus tumbang di area bawah. Wow, Karamel objektifnya benar-benar bagus banget kali ini kalau boleh kubilang. Dan dari sisinya Siren kali ini agak sedikit kewalahan. Padahal aku pikir dengan drive yang mereka miliki, mereka bisa bermain dengan super agresif ke arah teman-teman dari EVOS. Tapi memang kenyataannya di sini Karamel benar-benar tahu posisinya dia banget gitu loh. Dia walaupun berhadapan dengan Palanir yang emang diving ke arah belakang, tapi memang kondisinya tidak begitu mengenakan. Dan Gil kali ini mencoba untuk mencari kesempatan bermain split push di sisi atas. Tapi Violet sudah kehilangan Viragra Armonnya kali ini dan harus coba untuk ngumpulin fire stack-nya lagi buat dapetin item. Tapi Palanir menyelesaikan si Halberd, sedangkan Jellica menyelesaikan dia udah menyelesaikan Wintal ke Blender Battle, Endless Battle, Raptor Machete. Karinya sama ya? Ya, masih dengan Raptor Machete, dan tapi ada Queen Swing sih di sini. Jadi ada satu item defensive juga untuk seorang Karamel, karena dia tahu dia pasti bakal ditarget terlebih dahulu. Tapi kali ini PR dari Siren bukan cuma seorang Karamel, tapi juga gimana cara nge-take down seorang Pika. Kali ini Palanir udah mulai datang karena adanya Black Dragon Form hanya untuk escape saja. Nah, Pika juga agak sedikit menakutkan ya, apalagi Breastplate juga, Winter Truncheon, Clock of Destiny, tapi masih membuka feeder Arsec kali ini mengincar ke arah seorang Puni. Udah Puni susah di shutdown, 1. Pika udah mulai susah di shutdown juga. Violet bakal ngediving terus dengan ada Last Insanity. Ditambah Lord Jenny dengan ini yang overturn. Tapi Jellica di sini juga attack speed-nya udah lumayan sih. Udah menggila sih, benar. Lordnya kali ini bakal coba cuma nunggu momen gak sih? Nunggu momen. Mungkin mereka dari tim EVOS bakal coba untuk ngebait ke arah terlebih dahulu. Coba mancing biar resource skill yang dimiliki sama Siren ini keluar terlebih dahulu ya. Tapi lihat tuh, di area atas minionnya udah sedikit demi sedikit ya nge-push juga dari teman-teman Siren. Dan mulai di zoning dengan adanya Puni yang bakal coba untuk menjaga, menabrak ke arah seorang Lin. Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Ladies. Siren langsung mundur kali ini, tapi Pika di area atas masih coba 1v1
dengan seorang Bill. Billnya di sini juga mau nggak mau dia coba untuk split push, untuk nge-clear minion secepat mungkin. Jangan sampai ada yang tembus lagi karena third rate di atas itu udah bisa dibilang tinggal sehit 2 hit aja ya. Iya. Oh, Nih lagi-lagi dari Momobami juga sudah menyelesaikan Divine Glaive kali ini supaya penetrating damage-nya bisa masuk ke arah seorang Baxia, bisa ngasih damage yang jauh lebih besar lagi. Dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin masalah high ground dari Siren sih benar-benar kuat banget kalau menurut aku. Ini kalau menurut aku sih kayaknya Billnya harus ikut team fight gak sih? Benar. Dia jangan terlalu fokus untuk dapetin. Iya boleh, objektif penting, tapi maksudnya ketika team fightnya 4 lawan 5, ini Siren kan udah pasti kalah jumlah. Benar. Tapi di sisi tengah kali ini bakal coba untuk di diving aja sama teman-teman dari EVOS, sedangkan Lord bergerak ke arah bawah. Lihat, masih Billnya harus pulang sih sekarang juga, kalau nggak ini bakal bahaya banget buat teman-teman dari Siren. Valari udah berada di paling depan, mulai dibuka dark nightfall-nya mengarah ke arah siapa kali ini? Belum, ternyata bakal dipakai untuk escape aja. Linia menelan damage yang terlalu banyak dari teman-teman EVOS kali ini. Bakal coba dikunci pergerakannya kali ini. Linia mengarah ke arah Karamel, tapi Karamelnya masih bisa escape dengan Repentance Step. Dan Bill kali ini bakal mencoba untuk menahan di lini paling depan karena tidak ada Akai, tidak ada Lin. Tapi dua udah mulai tumbang dari Siren dan lihat minionnya juga udah mulai nge-push. Mulai dibuka dari seorang Violet kali ini. Gak mengenai siapapun, hanya meng-clear minion saja. Bener-bener dikandangin, gak dikasih keluar. Dan kalau kita lihat di area atas pun udah langsung berfokus terhadap objektif yang dimiliki sama teman-teman Siren. Dan masih ada satu wave minion yang dimiliki sama EVOS, 2 bahkan. Ini kayaknya mau komit, tapi lihat masih ada feeder Airstrike yang bakal menghentikan pergerakan dari teman-teman EVOS. Lasin sendiri mulai dibuka mengarah ke arah seorang Bill. Billnya bakal tumbang. Dan ini bakal menjadi satu momen yang sebenarnya Siren, kalau misalnya teman-teman EVOS nggak low, itu bisa aja di NC. Tapi untungnya dengan ada yang Momobami, Feeder Airstrike, Jellicha juga memberikan damage yang cukup perih juga. Mau nggak mau dari teman-teman EVOS mereka nggak mau maksakan. Wow, 61.000 di sini. Betul, nggak cuma pertandingan ini doang yang benar-benar keren ya. Viewer-viewer kita juga yang lagi menonton 61.000 ini, wah keren banget. Tapi jangan lupa ya guys, yang pastinya harus like terlebih dahulu dan bayar juga parkir. subscribe. Bayar parkir tuh gratis, subscribe dan like doang loh, gratis. Betul. Gak disuruh bayar, kapan lagi ya? Ayo kita kasih dukungan buat tim EVOS Esports dan juga Siren Moon yang lagi bertanding di Grand Final. Jangan lupa spam juga hashtagnya di sini, EVOS Lord dan juga Siren Fight atau Lord EVOS dan juga Siren Sing di situ. Dan kita 17-13 di menit 18 kali ini, game kedua dari Best of 5. Siapakah yang akan memenangkan game kali ini? Karena dari sisinya EVOS kali ini sudah ngelit sedikit 6.000, sedangkan dari sisinya Siren di sini harus sedikit struggle. Tapi kalau kita ingat-ingat juga Esmeralda di late game cukup oke kan ya. Walaupun aku agak sedikit takutnya gara-gara ketemu sama Kari sih. Iya, dia sebenarnya cukup sustain juga. Tapi Karinya di sini udah pedih banget, kamu lihat udah ada Thunder Belt juga dia. Udah punya Demon Hunter Sword, udah punya Windtalker. Sedangkan dari Jellicha udah ada Immortal sih sebenarnya. Jadi ketika Jellicha tumbang, dia masih bisa escape juga mungkin dengan adanya Dark Nightfall yang mungkin nanti available. Tapi ini Esmeralda juga harus berhati-hati. Kenapa aku bilang dia harus ikut join team fight? Karena kalau misalnya Akainya down, dia masih dari tim sana masih ada yang bisa ngejaga lini depannya gitu loh. Betul. Meskipun ya Siren mereka winning conditionnya adalah harus nge-take down Karamel atau enggak Pika terlebih dahulu. Dan dari sisinya Bill pun di sini sebenarnya kalau dia bisa ganti satu item, masalah agak susah sih mau ganti ke item manapun berat gitu. Padahal kalau aku pikir ada immortality bakal jauh lebih bagus karena kalau kita lihat dia bisa aja kena tangkap mungkin dengan ada Yining overturn lalu dikombokan dengan Last Insanity dan itu bakal jadi salah satu malapetaka juga sih. Aku sih kayak nggak tahu ya, kalau misalnya udah sesakit ini kayaknya aku lebih prefer build-nya itu Calamity Reaper-nya atau Enchanted Talisman-nya mungkin diganti ke arah item-item yang lebih defensif mungkin. Bisa jadi gitu kan. Seperti Twilight Armor. Betul. Jadi physical damage yang keluar dari teman-teman EVOS itu maksimal 900 saja. Betul. Kalau nggak bakal bisa lebih dari itu, dan ini bakal lebih enak lagi buat Siren untuk tim fight-nya karena mereka cukup kuat coverannya gitu. Jangan kalau kita lihat kali ini Jenny sudah mulai dikejar, tadi sempat mempoking karena seorang Bill, tapi sakit banget. Kena 2 kali feeder ice udah hilang banyak ya. Iya makanya ini Momobami juga sebenarnya kunci penting juga sih buat teman-teman EVOS. Kalau mereka mau apa ya, bisa dibilang ngelemahin pertahanan yang dimiliki sama Siren Moon, karena high groundnya dari Siren Moon itu cukup baik juga. Mereka punya Parsha yang bisa nge-clear minion dengan feeder ice cukup cepat. Mereka punya Jellicha juga yang kita tahu nih ya, assassinnya kalau misalnya ngegaruk-garuk minionnya hilang semua tiba-tiba. Tapi mulai dicek kali ini terkena ada Lin di situ, tapi awas
harus berhati-hati. Ada Momobami yang sudah mulai bersiap, tapi Violet dengan smartnya dia langsung ngecek bus ada siapa yang nunggu di dalam. Betul banget, ada siapa yang ada di dalam sana. 17-13 dan lihat di sebelah sana udah membuka The Dark Knight mengunci karena siapa, kalau Violet atau karena seorang Jenny tidak terkenal di sebelah sana. Tapi kedua di sini Lord Violetnya bakal tumbang, tapi Jenny pun bakal tumbang. Dua mulai tumbang dari EVOS kali ini. Jelica masih bisa mundur kali ini. Funi udah ngelihat ada pergerakan dari Jelica, tapi lihat Valanirnya di area belakang mengincar ke arah Karamel. Karamelnya sendirian, Immortalnya bakal pecah, ini bakal sedikit sulit banget bisa nge-take down seorang Momobami. Karamel bakal pecah Immortalnya, tapi Lord Funi masih cukup jauh di area belakang. Basia si dirinya hampir aja bisa menyelamatkan seorang Karamel, tapi Pika mulai datang kali ini, blok begitu saja dengan adanya Lin. Tapi Valanir bakal mundur begitu saja, dia nggak mau berurusan dengan Pika kali ini. Lin, ayo mau kemana, bakal digocek dengan adanya Thousand Pounder. Dan juga hampir aja dari tim EVOS mereka bisa dibilang kayak hampir di wipe out sih. Benar. Itu momentum yang bagus banget ya, dengan ada Jelica yang tadinya mau ngunci ke arah seorang Jenny, terus Jenny-nya harus bingung ini sih antara dua, mau ngincer ke arah Jenny atau ke arah Violet. Tapi lihat lagi di sebelah sini, bakal coba dipaksa untuk dikontes Lordnya. Kali ini bakal ada Dark Nightfall yang mulai dibuka. Jelica bener-bener mencari momentum tapi udah mulai masuk. Kali ini Linnya bakal mengarah ke arah satu, yaitu hanya Pika saja yang coba untuk ditargetkan. Tapi dia masih punya Flowing Blood, masih bisa run. Tapi kita lihat Pika bakal menggocek. Bye-bye everyone. Permainan yang sangat amat baik sekali dari seorang Pika kali ini. Wow. Pika benar-benar menggila di sini, permainannya sangat bagus di sini dengan gocekan maut ala Flowing Blood-nya di sini ya. Dan juga tadi benar-benar dia ngunci banget, lihat ya. Ini dia melakukan Winter. Dia tahu di sini dari Jelica udah nerima banyak damage. Jelica mau kabur, dia benar-benar ngasih satu hit terakhir untuk Jelica dan langsung ngegocek juga ke arah sana. Iya, ini dari EVOS ya, mereka harus benar-benar berhati-hati karena Karamel yang bakal ditarget. So, harus ada satu hero yang bisa ngejagain atau nge-cover Karamelnya. Yuzong udah mulai datang, Valanir kali ini. Lordnya berhasil diamankan oleh EVOS Ladies kali ini, tapi Valanirnya terkena stun dan harus tumbang di situ. Itu udah kayak ya udah kita coba YOLO aja, apakah kita bisa dapetin Lordnya atau enggak. Tapi ternyata masih bisa diamankan oleh EVOS Ladies di sini. Dan kalau kita lihat di sini permainan yang ditunjukkan sama seorang Pika benar-benar beyond something. Dan dari Karamel tadi sempat memberikan damage yang cukup besar juga karena teman-teman dari Siren Moon menahan 3 cukup lama sebelumnya. Sekarang EVOS harus jalan bareng sama Lord. Mereka harus reset, harus coba clear setengah. Ini udah masuk 23 menit. Wah, ini udah bukan cuma game doang yang gila, tapi viewer kita juga 65.000. Semua yang menonton di YouTube dari Momen Star League, jangan lupa ditancapkan like-nya. Kasih semangat buat Siren Moon, kasih semangat buat EVOS Esports. Siapapun idola kalian, tetap kita harus mendukung scene esports Indonesia khususnya untuk ladies ya. Tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk, base-nya udah mulai terekspos. Momobami udah gak punya video attack. Jelica bakal mundur dengan Dark Nightfall. Last Insanity bakal dibuka mengarah ke arah serang Lin-Linnya bakal mengarah ke arah Karamel. Hanya Karamel saja yang diincar, tapi base-nya bakal ditumbangkan dengan adanya Lord yang begitu bebas Villa James. Oh my god, permainan yang benar-benar menggila banget di sini dari sisinya EVOS. Wah, gila sih. Wah, ini benar-benar deg-degan banget. Karena menurut aku Siren tadi sempat banget punya kesempatan untuk mendapatkan permainan tersebut gitu loh. Tapi permainan yang ditunjukin di sini dengan adanya Jenny, Karamel, Puni, apalagi Pika bersama Violet di sana.